Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Alfia F dengan NIM 211361109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik membaca cepat. Dalam teknik membaca cepat, setidaknya ada 4 topik bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada manfaat membaca, kedua mitos dalam kegiatan membaca, ketiga persiapan membaca, dan yang keempat memahami bacaan. Yang pertama kita masuk pada manfaat membaca. Jadi manfaat membaca itu ada banyak sekali, namun pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 4 diantaranya. Yaitu yang pertama dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi dengan membaca buku, kita akan dapat menambah berbagai macam informasi baru yang selama ini mungkin saja kita belum ketahui. Nah, kemungkinan besar hal tersebut dapat berguna untuk kehidupan kita, baik itu di masa sekarang maupun nanti di masa depan. Kedua, meningkatkan kualitas memori. Jadi dengan membaca buku, kualitas otak kita dalam mengingat itu semakin lama akan semakin terus meningkat. Yang ketiga, dapat melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa. Jadi dengan membaca buku itu, kita dapat melatih otak kita untuk berpikir lebih kritis maupun menganalisa mengenai masalah yang tersaji dalam apa yang sedang kita baca tersebut. Dan tanpa sadar, kita dapat berpikir bagaimana penyelesaian dari cerita tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak mudah termakan hoax. Jadi orang yang sering membaca buku, itu kemungkinan besar jika dihadapkan dengan suatu berita, dia akan memastikan dahulu atau mencari kebenaran mengenai berita tersebut. Apakah berita tersebut benar ataupun tidak. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mitos dalam kegiatan membaca. Jadi dalam masyarakat itu banyak sekali mitos-mitos yang tersebar mengenai kegiatan membaca, sehingga hal tersebut membuat kita malas duluan dalam membaca. Nah, apa saja mitos-mitos tersebut? Yang pertama, membaca itu sulit. Padahal, membaca itu bukanlah suatu hal yang sulit. Kita bisa mulai dari membaca sesuatu yang kita sukai, misalnya seperti novel, komik, cerpen, puisi, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah membaca adalah proses mengeja kata per kata. Nah, mengenai kata per kata ini mungkin sudah membuat kita malas duluan kan. Padahal membaca itu adalah kegiatan seseorang untuk menarik suatu informasi dari sebuah bacaan, bukan mengingat kata per katanya. Lalu yang ketiga, membaca harus dilakukan secara perlahan. Kalau tulisannya itu tidak terlalu berat seperti informasi biasa ataupun sesuatu yang sudah familiar di telinga kita atau di dalam pikiran kita, membaca dengan cepat itu bukanlah suatu jadi masalah. Kecuali jika bacaan tersebut berat, mungkin harus kita pahami secara perlahan-lahan. Selanjutnya, persiapan membaca. Dalam membaca, kita harus mempersiapkan segala macam hal dulu. Yang pertama adalah mempersiapkan diri. Karena bagaimanapun juga, dalam membaca itu tergantung dari diri kita sendiri, tergantung niat kita. Nah, kita harus mempersiapkan tersebut, memampukan diri untuk melakukan kegiatan membaca, baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian yang kedua, meminimalisir gangguan. Jadi membaca itu butuh ketenangan untuk kita bisa berkonsentrasi lebih baik. Kemudian posisi, kita harus mencari posisi yang paling nyaman untuk kita membaca, sehingga kita lebih semangat dalam membaca. Yang terakhir, tenangkan pikiran. Jadi kita harus meluangkan waktu khusus untuk membaca. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan memahami bacaan. Jadi dalam memahami bacaan, kita itu yang pertama harus menjadi pembaca yang aktif dengan cara gunakan 5W1H ketika membaca. Jadi kita bisa mempertanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, apa yang terjadi sebenarnya, atau kapan itu terjadi, atau mungkin bagaimana penyelesaian dari hal tersebut. Dengan begitu, kita akan semakin memahami bacaannya. Yang kedua, baca gagasannya bukan kata-katanya. Karena membaca itu bertujuan untuk mendapatkan informasi dari bacaan tersebut, bukan kata-kata yang ada di dalam bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, menciptakan minat. Jadi ketika kita telah tertarik pada sesuatu, kemungkinan besar kita juga akan menyukai informasi-informasi tentangnya. Jadi kita bisa mencari berbagai informasi lainnya, berbagai sumber, atau di berbagai platform. Dan yang terakhir adalah membuat peta pikiran atau tulisan yang terkait dari bacaan tersebut. Sebagai alat bantu dalam memahami bacaan, kita bisa membuat tulisan-tulisan terkait dengan gagasan yang telah didapatkan dari bacaan tersebut. Mungkin sekian saja pembahasan mengenai teknik membaca cepat dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.